Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah raya online GPI Yehuda. Pagi hari ini sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Jaga setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar mata kami Tuhan tertuju hanya padamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami buat pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Ya ralamana shikina ralamana sagatak. Ya ralamana shikina ralamana se. Haleluya. Kami sembah bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia
apapun keadaan kita pagi hari ini, mari kita pandang Tuhan saat ini. Kita agungkan Dia. Ketika kita datang sungguh-sungguh kita percaya mujizat Tuhan terjadi. Ketika mata kita fokus terhadap Dia, kita percaya kelegaan terjadi. Ya dalam manasa kata-kata lama ku nyanyi Hosana. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, kami bernyanyi Tuhan untuk Engkau pagi hari ini. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Amin Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Sempurnakan selalu, amin, dalam segenap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Bapa. Kami bersyukur, Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak dipuji. Oh, layak disembah, layak ditinggikan nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, betapa Engkau baik atas kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Tidak pernah dibiarkan orang-orang yang berharap siang dan malam kepadamu ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, bahwa tahun-tahun ini sekalipun terjadi masa sulit, masa kelam, tetapi bagi anak-anak Tuhan selalu ada pertolongan. Anak-anak Tuhan selalu ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang baik bagi gereja-Mu.
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kalau sampai hari ini kami bisa bernapas, itu semua karena kebaikan-Mu. Urapi kami sidang jemaat-Mu, urapi kami Tuhan hamba-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini ada sebuah berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan. Baik kehidupan rohani kami, baik kehidupan jasmani kami. Tetapi kami percaya ketika rohani kami diperbaharui dari hari ke hari, maka segala apa yang kami butuhkan akan mengikuti kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Ya. Tetap semangat, tetap sukacita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa minggu ini kita belajar tentang bagaimana pintu-pintu dibukakan, bagaimana kita melihat bahwa Allah itu selalu menjadi pembela bagi kita. Dia selalu melindungi dan Dia selalu mengerti apa yang anak-anaknya rindukan. Pagi hari ini saya percaya dalam sebuah kebenaran firman. Kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana kehidupan Rut, saya percaya bahwa Rut sangat memberkati kehidupan anak-anaknya. Dan kita percaya juga bahwa setiap anak-anaknya tidak pernah yang namanya putus asa, kehilangan pengharapan. Ya, sebab itu pagi hari ini mari kita belajar dalam kitab Ibrani 9. Saudara, tema pagi ini di dalam hadirat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam hadirat, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Untuk itu mari kita buka kebenaran firman di dalam kitab Ibrani. Ya. Pasal 9 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kemah suci ini kalau kita memperhatikan di dalam pewahyuan Gunung Sinai, maka posisi daripada tabut perjanjian, mezbah daripada ukupan, ya, itu berbeda. Di dalam ruang kudus, di dalam pewahyuan Gunung Sinai, di situ dikatakan ada pelita emas, ya, kaki dian, ada meja roti, dan ada yang namanya mezbah doa, ukupan. Dan di dalam ruang Maha Kudus, ya, di situ ada tabut Allah, tabut perjanjian. Tetapi di dalam kitab Ibrani, dalam pewahyuan Rasul Paulus, ada sebuah yang berbeda. Bahwa di dalam satu ruang ada yang namanya pelita, ada yang namanya meja roti, ya,
dalam satu ruangan, di ruangan yang satu, ruang Maha Kudus, di situ ada tabut berhadap-hadapan dengan mesbah ukupan. Saudara yang terkasih, kitab Ibrani ini diangkat. Ada sebuah pergeseran. Kalau kita memperhatikan bahwa pewahyuan ini, mengapa dan kenapa, betapa pentingnya posisi ini, yang mana mesbah ukupan berhadap-hadapan dengan tabut Allah. Bapa ingin berbicara melalui anaknya kepada Rasul Paulus. Ada sebuah pesan bagi umat-umat Tuhan, bahwa posisi para pendoa benar-benar posisinya harus ada di dalam bersama-sama, berhadap-hadapan. Tidak ada lagi penghalang bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap gerejanya, pelayan-pelayannya, hamba-hambanya ingin berjumpa, berkomunikasi dengan Bapa. Kalau di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, itu mesti lewat imam. Ya, mesti harus lewat beberapa pintu. Ya. Halaman, ruang kudus, bahkan ruang Maha Kudus. Di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 19, Alkitab pun juga mencatat bahwa pengungkapan daripada tabut Allah ini masih relevan untuk dibicarakan. Karena Wahyu pasal 11 ayat 19, pewahyuan Pulau Patmos, di mana rasulnya Yohanes melihat secara langsung bahwa ketika bait Allah terbuka, maka kelihatanlah tabut Allah, tabut perjanjian. Hari-hari ini, di dalam situasi dan kondisi, apapun keadaan dunia ini, maka hanya ada satu jalan untuk mengatasi krisis, untuk mengatasi problema, mengatasi keadaan. Maka satu-satunya jalan, diam di dalam hadirat, masuk di dalam tahta hadiratnya gereja Tuhan. Karena ini adalah sebuah solusi bagi anak-anaknya. Kita sudah pasti secara langsung dan tidak ada lagi melalui perantara. Anak-anak Tuhan, secara pribadi engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Secara pribadi engkau membangun hubungan yang kasih sebagaimana Rut bersama Boas di dalam suatu ruangan, membangun hubungan yang kasih, membangun hubungan kasih yang lebih dalam. Tuhan rindu setiap umat-umatnya ketika kita masuk lebih dalam lagi. Sesungguhnya disitulah engkau melihat bagaimana rencana Allah yang tidak pernah gagal terhadap pribadimu. Kita pernah belajar tentang kitab Samuel, yang mana Hana, ketika Hana berdoa memohon daripada kemandulannya supaya dia memperoleh sebuah keturunan. Hana bertahun-tahun berdoa. Di pintu gerbang bait suci saja Allah mendengar doanya. Apalagi kalau kita berdoa di dalam ruang Maha Kudus. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya ingin membawa saudara bahwa gereja Tuhan yang sangat menarik buat saya adalah di dalam tabut Allah ada 3 benda
yang satu 2 loh batu, yang satu ada mana, dan yang satu lagi ada tongkat Harun. Tetapi pagi hari ini saya tertarik dengan tongkat Harun. Kalau kita lihat di dalam kitab Bilangan 17, kita perhatikan Bilangan 17. Ya. Ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Saudara perhatikan. Ketika 12 tongkat daripada 12 suku dimasukkan oleh Musa ke dalam bait suci, ada sebuah tongkat yang tidak punya identitas. Dari keturunan Lewi, tongkat ini merupakan kayu yang sudah dipotong, yang sudah dikerat, yang kering, yang tidak punya kehidupan. Pengertian daripada tongkat ini ada sebuah gambaran. Kalau kayu yang menempel kepada pohon, maka wajar ketika kayu ini mengalami sebuah pertumbuhan, ya, dia bisa bertunas, bisa berbunga, bisa tumbuh daun, bahkan tumbuh bunga, bahkan bisa berbuah. Tetapi tongkat yang dimaksud dalam ayat ini, tongkat yang sudah tidak punya pengharapan. Tongkat yang sudah lapuk, yang sudah mati. Tetapi ayat ini berkata, ketika ada di dalam hadirat, maka tongkat ini bertunas. Tongkat ini mengeluarkan kuntum. Dan tongkat ini mengembangkan bunga. Bahkan tongkat ini punya identitas yang jelas. Bahwa dia berbuah, buah badam. Di dalam hadirat yang tidak jelas akan menjadi jelas. Di dalam hadirat yang tidak bisa akan menjadi bisa. Di dalam hadirat yang tidak mampu menjadi mampu. Di dalam hadirat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Saudara yang terkasih, tongkat ini sudah mati pucuk. Kalau bahasa Yunaninya nekro, sudah tidak punya pengharapan. Ada satu bahasa kata nekros dari bahasa Yunani ini. Saudara melihat ada seorang pribadi, satu keluarga, Abraham dan Sarah. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan bahwa engkau akan menjadi berkat, engkau menjadi bangsa yang besar. Belum nampak. Pasal 12, 13, 14, 15, 16. Dikatakan di situ janji Tuhan kepada Abraham. 13 tahun
Abraham menanti ketika janji itu dinyatakan di pasal 12 dalam kitab Kejadian. Saudara yang terkasih, pada waktu umur mereka 86 tahun, sampai 13 tahun kemudian Allah bungkam kepada mereka. Menantikan sebuah kepastian memang tidak mudah. Menantikan sebuah wujud nyata daripada jawaban itu tidak gampang. Banyak orang gagal ketika menanti sebuah jawaban. Banyak orang frustasi ketika menunggu sebuah kepastian. Di dalam Kejadian 17 ayat 19. Saudara yang terkasih, mari kita buka. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah. Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Sudah mulai nampak kayu yang mati lapuk, kayu yang tidak punya pengharapan untuk hidup, kayu yang tidak punya akar di dalam hadirat. Dia muncul identitas, yaitu buah badam. Membangun hubungan dengan Tuhan. Abraham, Kejadian pasal ke-17 mulai nyata daripada sebuah janji namanya Ishak. Saudara yang terkasih, tetapi untuk mewujudkan daripada sebuah kenyataan di dalam hasil daripada janji itu, Abraham tidak mampu mewujudkan. Karena kalau diperhatikan umurnya itu 99 tahun, mana mungkin, kata Abraham. Istriku umur 90, bagaimana mungkin? Ibrani mencatat, ya, Ibrani 11 ayat 12. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Sarah ini mati pucuk, sudah tidak mungkin. Tetapi karena iman mereka, maka lahir keturunan bangsa yang besar. Kalau Allah berkata yang mati pucuk saja bisa melahirkan keturunan yang besar. Kalau Allah saja berkata, tongkat yang mati saja, yang dikerat, yang dikering, yang tidak punya pengharapan hidup, di dalam bait suci, di dalam kemah suci, di hadapan Allah, dia tumbuh bertunas, berbunga, bahkan berbuah. Apalagi gerejanya, apalagi anak-anaknya. Apa yang tidak mungkin? Allah itu Yehova Rafa. Allah sanggup menyelesaikan kesulitan daripada Abraham dan Sarah.
Allah sanggup menyelesaikan daripada keadaan tongkat Harun ini untuk dia hidup kembali. Hanya di dalam hadirat Allah sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang sedang terjadi bagimu saat ini? Gereja Tuhan, kalau hari-hari ini engkau mengalami keputusasaan, engkau mengalami kehilangan pengharapan, engkau yang mengalami pada saat ini sudah tidak mungkin lagi, tidak mungkin saya sembuh, tidak mungkin saya punya anak, tidak mungkin keluarga saya dipulihkan, tidak mungkin lagi bahwa keadaan pekerjaan usaha saya tidak mungkin lagi bisa berjalan dengan sukses. Saya mau katakan sebagai hamba Allah, kalau yang nekros saja, yang mati pucuk aja Sarah, pada umur 90, Abraham hampir 100 tahun, yang tidak mungkin mereka bisa melahirkan sebuah keturunan, bahkan dikatakan keturunan yang besar. Engkau merindukan sebuah benih ilahi. Engkau belajar sama Sarah dan Abraham ini. Bagi Tuhan, kalau engkau ingin mau mengalami sebuah keturunan, engkau merindukan sebuah keturunan, hanya satu jalan. Tinggal di dalam hadiratnya. Hanya itu yang menjadi jalan keluar. Mungkin pada hari ini kau merindukan sebuah jawaban, sebuah pemulihan. Mungkin pada hari ini kau merindukan Tuhan, keadaan kesulitan ekonomi di dalam dunia ini. Aku sudah tidak mampu. Mungkin akibat kesalahanmu sendiri, mungkin akibat daripada keadaan dunia ini yang membuat engkau terpuruk, membuat engkau terjatuh. Tetapi di dalam hadirat yang mati bisa tumbuh kembali. Lazarus mati 4 hari. Maria dan Marta berkata itu tidak mungkin bisa hidup. Tidak mungkin. Tapi Allah ingin berkata, Yesus berkata kepada mereka, yang mati 4 hari saja aku bangkitkan. Aku berikan kehidupan. Apalagi bagi Anda semua yang mengalami, yang menyaksikan pada saat ini mengalami sakit penyakit apapun itu. Mau kanker, mau sakit jantung, mau sakit ginjal, mau sakit gula, sakit tumor, yang mati saja hidup. Apalagi kita, di dalam nama Yesus, hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan bagi kita umat-umatnya. Saudara, ada satu pribadi di dalam kitab yang sering kita buka, yang sering kita baca, dan bahkan ayat ini sudah hafal di kepala kita. Tapi ada sesuatu yang menarik bagi pagi hari ini untuk saya bahas. Pribadi itu adalah Ayub. Ayub pasal 1 sampai 37. Ketika pasal 1 dia mengalami yang namanya persoalan. Dalam satu hari, anak, harta, kondisi keadaannya, dia mengalami yang namanya pencobaan. Dia diluaskan untuk iblis mengambil asalkan jangan nyawanya. Tetapi apa yang terjadi? Siapa yang sanggup menyelesaikan persoalan Ayub ini? Kita belajar dalam diri kita. Apa yang kita dapat dari tongkat Harun,
dari Abraham dan Sarah. Apa yang kita dapatkan dari keberadaan Ayub ini? Ayub adalah orang yang saleh, orang yang taat. Tetapi pemahaman saya dalam pribadi kita ketemukan di ayat ke-42. Rupa-rupanya Ayub pasal 1 sampai 37. Ayub kurang mengenal dengan baik siapa Allah Israel. Maka ketika dia berusaha menyelesaikan persoalannya kepada teman-temannya, saya mau katakan, mendiskusikan persoalan dengan teman-teman yang kurang membangun, yang tidak seiman, yang tidak membawa dampak bagi kehidupanmu, kepada sebuah persoalan, seringkali engkau dibelokkan. Padahal di tengah-tengah persoalanmu, Tuhan sedang membawa engkau untuk berlari sampai tujuan. Engkau sedang dibawa untuk menjadi pribadi yang dewasa, yang mengenal. Kadangkala kalau kita berdiskusi untuk menyelesaikan kepada persoalan-persoalan pribadimu, kepada orang yang kurang tepat, kalau dia tidak meninggalkanmu, dia menyalahkanmu atau menyalahkan orang lain. Cuma itu. Tetapi ketika engkau ada dalam persoalan, engkau mencari anak-anak Tuhan, engkau mencari orang yang bergaul intim dengan Tuhan, maka solusi yang diberikan kepadamu, mari kita berdoa, mari kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita datang ke dalam tahta hadiratnya, karena di situ ada jawaban. Ayub mempunyai teman-teman yang justru melemahkan dia. Di situ dikatakan ada membenarkan diri, Ayub membenarkan diri, kadang-kadang temannya membenarkan diri. Di situ juga dikatakan enggak ada jalan keluar, yang ada keluhan, yang ada kenapa, mengapa. Apakah gereja Tuhan ketika mengalami persoalan seperti itu? Kadangkala kita mengalami kemarahan kepada orang yang mungkin merugikan, yang menyakiti, melukai. Atau kadangkala kita juga mungkin menyalahkan Tuhan. Ayub punya hal yang sama. Dia pernah marah juga kepada teman-temannya. Coba kita lihat. Ayub pasal 16. Ayat yang kedua. Ya. Saudara, kemarahan Ayub ini hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Ayub marah. Jadi kalau solusi dia ingin mencari sebuah jawaban kepada teman-temannya yang kurang membangun kepada dia, ketika kurang pas di hatinya dia, maka kata-kata umpatan yang keluar. Apakah itu terjadi bagi kita semua? Kalau jawaban tidak kunjung datang, ada kata-kata umpatan yang keluar, kata-kata yang kurang memberkati. Kata-kata menyalahkan. Ayub 16 pasal 16 ayat 2 ini dicatat di dalam kitabnya supaya gereja Tuhan, kalau engkau mencarikan sebuah solusi jawabanmu, ingat baik-baik, kata-kata yang keluar yang kurang memberkati itu sangat merugikanmu.
Seharusnya yang keluar adalah kata-kata ucapan syukur. Maka firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Allah tidak pernah merancangkan kegagalan. Dia berjanji. Abraham berjanji, Tuhan berjanji kepada Abraham. Tidak ada keluar kata-kata umpatan. 13 tahun dia menunggu. Memang ada keraguan. Tetapi Ibrani 11 berkata karena iman. Iman tidak boleh luntur. Iman tidak boleh ada kata sia-sia. Ketika kita beriman tidak ada boleh lagi keluar kata-kata umpatan. Kata-kata yang menghakimi, mencaci maki, menyalahkan. Kalau engkau beriman, engkau percaya yang nekros saja sanggup memiliki keturunan, apalagi saya. Katakan itu. Kalau hari ini saya tetap mengucap syukur apapun keadaan saya sekarang. Mau penghasilanmu setengah turun atau bahkan di bawah setengah, mengucap syukur. Kalau hari ini kau melihat bahwa suamimu, istrimu, anakmu belum dipulihkan, mengucap syukur, naikkan ucapan syukur, naikkan doa. Tidak memaki. Anak Tuhan jangan memaki. Jangan lagi anak Tuhan berkata kepada anak-anak, para orang tua, kau berkata kepada anak-anak, dasar anak saya anak bodoh, bertobat. Apa yang engkau ucapkan, maka itu akan terjadi. Katakan suamiku dipulihkan, katakan keluargaku dipulihkan, katakan anak-anakku dipulihkan. Ada identitas yang jelas. Gereja membutuhkan sebuah identitas yang jelas. Sebuah pengharapan yang nyata. Allah ingin menyatakan, kalau kayu saja tidak mengecewakan, apalagi Anda dan saya. Kita lihat Ayub pasal 38 sampai 42. Ayub ini merubah cara berpikirnya. Memang tidak dijelaskan Ayub masuk dalam hadirat Tuhan, tetapi kita membuat sebuah terobosan. Ayub tidak mau lagi melihat kepada teman-temannya, justru melemahkan. Gereja Tuhan, kalau engkau berhadapan dalam sebuah persoalan, ketika engkau berjumpa kepada orang-orang yang justru melemahkanmu, tinggalkan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Cari komunitas yang bisa membangun, yang bisa membantu mendoakanmu. Ayub merubah pola pikir dan cara pandangnya. Ayub pasal 38, 39, Allah berbicara kepada dia. Saudara yang terkasih, ada satu ayat Ayub berkata bahwa dia mengenal dengan baik dan dia tidak menyalahkan. Dia belajar untuk mengoreksi pribadinya. Dia belajar bahwa apa yang terjadi, dia tidak mau menyalahkan Allah. Kalau kita lihat Ayub pasal 42. Ayat 2 sampai 6. Firman Tuhan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mulai mengerti ketika dia meninggalkan komunitas yang justru melemahkan dia. Dia mulai mencari Tuhan.
berkomunikasi, berbincang. Ketika Allah bertanya, dia menjawab. Gereja Tuhan, persoalanmu boleh ada, tapi kau belajar seperti Ayub ini juga. Di dalam ayat, di dalam pasal ke-38 sampai 42. Bahkan 42 ayat 2 ini dia mulai. Ada sebuah pemikiran, ada sebuah kata-kata yang dia ungkapkan. Bahwa Allah tidak pernah gagal. Ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup merubah kayu yang mati, yang nekro, yang tidak mungkin. Engkau sanggup merubah itu semua. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya mau katakan kepada gereja Tuhan, tidak ada rencana Allah yang gagal ketika engkau ada dalam hadiratnya. Tidak ada. Firman-Mu, ayat ketiga, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Di dalam hadirat ada hal-hal yang tidak kita ketahui akan diungkapkan. Berbahagialah bagi Anda dan saya kalau tetap setia dalam hadiratnya. Ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Maka firman Tuhan berkata, pikiranmu tidak sama dengan pikiranku. Jalanmu tidak sama dengan jalanku. Jalan Tuhan itu sempurna adanya. Ketika engkau tenggelam dalam hadirat, masa depan anak-anakmu, masa depan keluargamu akan disingkapkan. 13 tahun dikatakan kepada Abraham dan Sarah, tepat di umur 90, aku singkapkan ini. Wujud nyata, keturunan yang besar, yang menjadi anak perjanjian. Maka saya berkata kepada gereja Tuhan, yang kau dengar firman pada saat pagi hari ini. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat kelima dia berkata begini. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Berhadapan muka. Tabut Allah berhadapan muka. Dengan mesbah ukupan. Maka tepat pewahyuan Rasul Paulus dalam kitab Ibrani hanya bertatap muka. Ayub mengenal Allah dengan baik. Hanya bertatap muka kita mengenal dengan baik siapa Allah kita. Dia El Shaddai. Dia Yehovah Jireh. Dia Yehovah Rafa. Dia Immanuel. Di dalam hadirat Anda akan mengenal dia dengan baik. Tidak ada pembatas lagi, tidak ada tirai lagi, tidak ada sekat lagi, tetapi
tetapi berhadap-hadapan. Para pendoa-pendoa, engkau langsung berhadapan muka dengan muka, sebagaimana Ayub berhadapan muka. Ayat ini berkata berhadapan muka. Maka saya buat sebuah terobosan. Ayub ada dalam hadiratnya. Ayub dipulihkan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, kalau dalam terjemahan baru ini memang agak kurang sedikit. Ya, saya ingin mempertajam di dalam bahasa Inggrisnya. Dia katakan, I'm sorry, forgive me. I'll never do that again. I promise. I'll never again live on crowds of hearsay, crumb of rumor. Maafkan aku. Ayub berkata, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi hidup di atas desas-desus, di atas remah-remah rumor. Gereja Tuhan ketika melakukan sebuah kesalahan, berjanji tetapi melakukan lagi. Ayub punya sebuah kesalahan. Pasal 1 sampai 37 ada kesalahan. Maka Ayub berkata, ampuni saya, maafkan saya, maafkan saya. Aku tidak akan pernah lagi melakukannya lagi. Aku tidak akan mau berdiskusi di dalam kelemahanku, mencari solusi-solusi yang memotong jalurnya Tuhan, mencari jawaban yang tabrak-tabrak kebenaran. Ayub tidak akan mau melakukan lagi. Gereja Tuhan, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan aku tidak akan pernah lagi hidup di atas desas-desus. Tidak di atas kata orang. Berapa banyak kita itu apa kata orang? Sungkan, enggak enak nanti dilihat orang. Apa kata tetangga, apa kata keluarga saya, apa kata teman-teman saya. Engkau hidup bukan apa kata orang. Tetapi engkau hidup apa kata Tuhan. Dan dikatakan sini, ya, aku tidak akan pernah lagi hidup di atas remah-remah rumor, ampas, sampah, remah-remah itu berkas-berkas makanan sisa-sisa. Aku tidak akan lagi hidup di atas kata-kata sia-sia, kata-kata yang melemahkan, crumb of rumor. Tidak lagi. Berapa banyak kita akan gagal kalau sampah-sampah, kalau makanan sisa-sisa itu nemplek di pikiran kita. Kita olah kata-kata sia-sia, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang tidak penuh, kata-kata yang tidak memberkati, yang enggak ada isinya. Buang. Gereja Tuhan, selama hidupmu engkau berjalan dengan kata-kata sia-sia, engkau berjalan dengan kata-kata yang melemahkan, itu sangat merugikan hidupmu. Bangun keluargamu, bangun rumah tanggamu atas dasar apa kata Tuhan. Allah sangat peduli. Kalau tongkat kayu kering yang dikerat, yang tidak ada harapan,
untuk hidup. Tetapi di dalam tata hadiratnya ada kehidupan. Dia bertunas, berbunga, bahkan berbuah. Kalau tongkat kayu saja diperhatikan, masakah anak-anaknya dibiarkannya? Asalkan engkau kembali. Jangan kayak Orpa yang meninggalkan. Belajar apa kata Rut. Allahmu, di mana Allahmu, di situ Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Dia mempunyai sebuah kata-kata profetik. Bukan sekedar dia berkata-kata, tetapi dia melakukan. Banyak orang hanya beriman, tetapi tidak melakukan, tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Maka iman tanpa doa itu nol. Doa tanpa melakukan, tanpa melangkah, nol. Kalau tongkat saja diperhatikan, saudara lihat. Matius 6, di situ dikatakan begini. Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan bunga bakung yang ada di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Jadi jika demikian, kalau Allah itu mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam perapian. Tidakkah bagi kita orang yang percaya, masakah dia biarkan? Jangan kita khawatir dengan hari esok. Hari esok ada kekhawatirannya sendiri. Biarlah khawatir hari ini cukup satu hari. Pikirkan dalam satu hari. Hari esok ada masa kesusahannya. Yang menarik di dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, usahakanlah Allah itu memerintah dalam hidupmu, baru yang lain aku tambahkan. Tetapi kadang-kala kita mencari yang lain daripada mencari hadirat, mencari wajahnya. Padahal di dalam hadiratnya ada sebuah tongkat yang mati, yang negro, yang tidak mungkin hidup. Dia tumbuh, dia berbunga, bahkan berbuah. Di dalam hadirat ada kepastian. Di dalam hadirat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu. Solusimu akan terselesaikan. Persoalanmu akan terselesaikan. Keadaanmu akan terselesaikan. Pagi hari ini saya ingin membawa gereja Tuhan untuk memahami. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Menyelesaikan sebuah persoalan. Jangan mencari teman-teman, mencari penolong-penolong lain. Mencari solusi-solusi yang menyenangkan hatimu, yang masuk di logikamu. Di dalam hadirat yang tidak mungkin, yang logikanya tidak masuk di akal, itu Tuhan kerjakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang saya layani saat ini, banyak terjadi mukjizat, kesembuhan, pertolongan demi pertolongan. Kenapa? Karena kami tidak bisa beri solusi. Kami hanya membawa berdoa dari hari ke hari.
dari jam ke jam. Mari berdoa, berdoa. Tetapi hari-hari ini, sejak berjalan dalam bulan Maret, masa-masa COVID-19, masa-masa sulit. Tetapi di situ saya banyak menyaksikan, saya banyak mendengar sebuah kesaksian-kesaksian. Mereka ditolong, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka ada jalan keluar. Kenapa? Karena di dalam hadirat ada jawaban. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Serahkan khawatirmu. Engkau yang mandul, engkau yang punya rahim tidak terbuka, bawa dalam kehadirat Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada gereja Tuhan, engkau belajar untuk memahami. Saya rindu kepada pribadi-pribadimu dimanapun engkau berada pada saat ini. Perhatikan ayat ini. Tidak ada sulitan, tidak ada masa sulit, tidak ada keterpurukan, tidak ada kegagalan, tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan, tidak ada keluarga yang tidak bisa dipulihkan, tidak ada namanya anak-anak yang tidak bisa bertobat, tidak ada yang namanya suami atau istri yang tidak mau kembali untuk dipulihkan. Pekerjaanmu adalah, kalau engkau dikuatkan, engkau mengalami persoalan, kuatkan keluargamu di dalam hadirat Tuhan. Setiap ekonomi, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pendidikan anak-anakmu, setiap pemulihan keluargamu secara totality, yang mati akan tumbuh kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Inilah saat-saat kami yang indah Tuhan. Kami berhadapan muka dengan-Mu ya Bapa. Yesus Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku ya Tuhan, bawa daku, erat dalam peluk. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukku, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bahtinku, menikmati kasih anugerah. Haleluya, menikmati kasih, menikmati kasih, oh menikmati, menikmati kasih-Mu. Bapa kami rindu, Bapa. Kami rindu menikmati kasih-Mu. Bapa penuhi kami, Bapa. Anugerah-Mu, kasih-Mu atas kami. Kami bersyukur bagi-Mu. Inala rabashenalo, inala rabasanalo. Inala rabaya sakatakan, Engkaulah pribadi kami Tuhan. Hanya Engkau, Terima kasih Tuhan. pribadi yang mengenal Hatiku tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk Lebih dekat lagi padamu.
Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bawa jemaat-jemaat kami yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau bawa setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan sarana media kami pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagimu menjadi mungkin Tuhan. Yang mati pucuk Engkau akan membuat Tuhan menjadi hidup kembali. Kami percaya di masa sulit ini tidak ada Tuhan bagi anak-anak-Mu yang tergeletak. Di masa kesulitan ini tidak ada bagi anak-anak-Mu yang hidup di dalam kegagalan. Tidak ada lagi Tuhan penyakit-penyakit yang menggerogoti anak-anak-Mu. Dengan kuasa darah-Mu Engkau menyembuhkan. Apapun penyakitnya, dengan bilur-bilur darah-Mu Engkau menyembuhkan dan memulihkan. Engkau Yehova Rafa. Engkau Allah penyembuh. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biarlah kami semua diberkati. Karena di dalam hadirat kami mendapatkan kepastian jawaban. Terima kasih Tuhan. Hinalah Rabaya kita akhiri pada ibadah kita pagi hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa di sorga. Akhir daripada ibadah ini semua berkat campur tangan-Mu. Berbahagialah kami Tuhan yang dikuatkan pagi hari ini. Karena kami percaya di dalam hadirat kami mendapatkan sebuah kejawaban yang pasti. Terpujilah Engkau Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia, sehingga penuhlah sukacitamu. Engkau diberkati di bumi, Engkau pun juga akan diberkati di sorga. Ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita anak-anaknya, berbahagialah kita yang sudah siap sedia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.